Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Anak-anakku sekalian, para santriwati dan santriwan yang dirahmati Allah, pertama mari kita ucapkan syukur alhamdulillah hadrat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam ini dengan berkat taufik serta inayahnya kita semua dianugerahi nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga dapat bermuajahah kembali dalam rangka mengisi pengajian rutin kita, yaitu setiap malam Rabu. Salawat masalam mari kita layangkan kepada junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai biasa anak-anak, untuk berkahnya acara pengajian kita ini, mari kita buka dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak sekalian, judul pengajian kita pada malam ini mengenai tentang kapan munculnya itu paham kaum ahli sunnah wal jamaah. Jadi kapan mulai munculnya paham kaum ahli sunnah wal jamaah. Kaum ahli sunnah wal jamaah muncul pada abad ketiga Hijriyah. Sebagai reaksi dari firqah-firqah yang sesat tadi, maka pada akhir abad ketiga Hijriyah timbullah golongan yang bernama kaum ahli sunnah wal jamaah. Jadi itu abad ketiga Hijriah. Yang dikepalai oleh dua orang ulama besar dalam ilmu usuluddin. Siapa mereka itu? Yaitu yang pertama Syekh Abu Hasan Ali Al-Asy'ari dan Syekh Abu Mansur Al-Maturidi. Sebagaimana kita ketahui, aswaja atau ahli sunnah wal jamaah di Indonesia sudah disepakati mazhab kita di dalam ilmu usuluddin dua imam ini, yaitu Syekh Abu Hasan Ali Asy'ari dan Syekh Abu Mansur Maturidi. Dan kan dalam bidang fikih itu salah satu daripada empat mazhab, yaitu Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Di dalam ilmu tasawuf itu Imam Ghazali dan Junaidil Baghdadi dan lain-lain banyak lagi. Perkataan ahli sunnah wal jamaah kadang-kadang itu dipendekkan menyebutnya dengan ahlus sunnah saja, tidak disertakan dengan jamaah. Atau lebih singkat lagi dipanggil sunni. Kalau dia mengatakan sunni, berarti itu paham ahli sunnah wal jamaah, sunni saja. Dan kadang-kadang disebut asy'ari atau asy'ariyah, itu paham asy'ari atau paham asy'ariyah. Itu juga maksudnya adalah kaum ahli sunnah wal jamaah. Dikaitkan kepada guru besarnya, yaitu yang pertama Abu Hasan Ali Asy'ari. Sejarah ringkas guru besar ini adalah
Nama lengkap beliau adalah Abu Hasan Ali bin Ismail bin Abi Bashar Ishaq bin Salim bin Ismail bin Abdullah bin Musa bin Bilal bin Abi Burdah bin Abi Musa al-Asy'ari. Ini sanadnya itu. Daripada salsilah, daripada keturunan Abu Hasan Ali al-Asy'ari. Abi Musa al-Asy'ari ini seorang sahabat Nabi yang terkenal dalam sejarah Islam. Abu Hasan lahir di Basrah atau di Irak. Jadi Basrah itu berada di mana? Di Irak. Tahun berapa dia lahir? Abu Hasan dia lahir pada tahun 260 Hijriah. Jadi dia lahir pada tahun 260 Hijriah. Yakni 50 tahun sesudah meninggalnya Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Jadi sudah 50 tahun Imam Syafi'i meninggal, itu baru lahirlah Imam Asy'ari ini radhiyallahu anhu. Dan meninggal di Basrah. Jadi Imam Asy'ari meninggal di Basrah. Juga pada tahun 324 Hijriah. Dalam usia 64 tahun. Kalau Rasulullah umurnya 63. Beliau 64. Beliau pada mulanya adalah murid dari bapak tirinya. Ada bapak tirinya seorang ulama besar kaum Mu'tazilah. Tapi ini ulama Mu'tazilah, bapak tirinya. Ada yang punya bapak tiri di sini? Ada? Ada? Oh ya, ini. Ya, itu ngikut Abu Hasan Asy'ari itu. Kalau punya bapak tiri, oh Abu Hasan Asy'ari aja ada bapak tirinya kan gitu. Jadi tidak kecewa nanti punya bapak tiri. Beliau pada mulanya itu adalah murid dari bapak tirinya seorang ulama besar kaum Mu'tazilah. Syekh Abu Ali Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Jabai. Itu nama bapak tirinya. Siapa? Syekh Abu Ali Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Jabai. Beliau meninggal itu tahun 303 Hijriah. Tapi kemudian beliau bertobat. Siapa yang tobat? Abu Hasan Asy'ari. Dan keluar dari golongan Mu'tazilah itu. Pada masa itu adalah abad ketiga Hijriah. Banyak sekali ulama-ulama Mu'tazilah mengajar di Basrah, mengajar di Kufah, dan juga mengajar di Baghdad. Ada 3 orang itu Khalifah Abbasiyah, yaitu Ma'mun bin Harun ar-Rasyid. Beliau ini lahir itu pada tahun 198 Hijriah, meninggal pada tahun 218 Hijriah. Kemudian ada namanya Al-Mu'tasim. Ini dia lahir pada tahun 2018, meninggal pada 223 Hijriah. Ada juga namanya Al-Wasiq. Dia lahir tahun 2227, meninggal tahun 2332 Hijriah. Adalah khalifah-khalifah penganut paham Mu'tazilah, atau sekurangnya penyokong-penyokong yang utama dari golongan Mu'tazilah yang saya sebutkan tadi itu, ulama-ulama Mu'tazilah.
Dalam sejarah dinyatakan bahwa pada zaman itu terjadilah apa yang dinamakan fitnah Quran makhluk. Jadi itu dia katakan dulu. Kalau tidak mau mengatakan Quran makhluk, ya kadang-kadang dibui dia, dipenjara dia. Yang mengorbankan beribu-ribu ulama yang tidak sepaham dengan kaum Mu'tazilah. Kita tidak boleh mengatakan Quran ini makhluk. Quran ini adalah kadim, bukan baru. Supaya diketahui Quran yang kita baca ini namanya kalam lafzi. Kalam lafzi itu bayang-bayang daripada kalam nafsi. Kalam nafsi itulah yang melekat pada zat Nabi Allah Subhanahu wa taala dengan tidak memakai huruf dan tidak memakai suara. Dalam sejarah dinyatakan bahwa pada zaman itu terjadilah apa yang dinamakan fitnah Quran makhluk. Yang mengorbankan beribu-ribu ulama yang tidak sepaham dengan kaum Mu'tazilah. Pada masa Abu Hasan al-Asy'ari muda remaja, ulama-ulama Mu'tazilah sangat banyak di Basrah. Juga banyak di Kufah, banyak di Baghdad. Masa itu masa gilang gemilangnya bagi mereka. Karena pahamnya disokong oleh pemerintahan. Paham Mu'tazilah itu. Imam Abu Hasan termasuk salah seorang pemuda yang belajar kepada seorang syekh dari Mu'tazilah, yaitu Muhammad bin Abdul Wahhab al-Jabai. Sudah saya jelaskan tadi, dia meninggal pada tahun berapa? 303 Hijrah. Pendengar itu jangan keliru. Ini bukan Muhammad bin Abdul Wahhab, pembangun mazhab Wahabi di Najd. Nah ini kalau ini Wahabi ini di Najd ini dia lahir tahun 1115 Hijriah. Meninggal pada tahun 1206 Hijriah. Ini pendiri Wahabi. Sekarang disebut namanya Salafi. Imam Abu Hasan al-Asy'ari melihat bahwa dalam paham kaum Mu'tazilah banyak terdapat kesalahan besar. Banyak yang bertentangan dengan etikad dan kepercayaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bertentangan dengan sahabat-sahabat beliau. Dan banyak yang bertentangan dengan Al-Quran. Juga bertentangan dengan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu paham daripada Mu'tazilah. Maka karena itu beliau keluar dari golongan Mu'tazilah dan taubat kepada Tuhan atas kesalahan-kesalahannya yang lalu. Bukan saja begitu, tetapi beliau tampil ke muka di garis depan untuk melawan dan mengalahkan kaum Mu'tazilah yang salah itu. Pada suatu hari beliau naik ke sebuah mimbar di Masjid Basrah yang besar itu dan mengucapkan pidato yang berapi-api dengan suara lantang yang didengar oleh banyak kaum muslimin yang berkumpul di situ. Siapa yang pidato? Abu Hasan Asy'ari. Di antara pidato beliau, begini bunyi pidato Abu Hasan Asy'ari. Saudara-saudara kaum muslimin yang terhormat. Siapa yang sudah mengetahui saya, katanya, baiklah. Tetapi bagi yang belum mengetahui, maka saya ini adalah Abu Hasan Ali al-Asy'ari, anak dari Ismail bin Abi Bashar. Dulu saya berpendapat bahwa Quran itu makhluk. Bahwa Tuhan Allah tidak bisa dilihat dengan mata kepala di akhirat. Dan bahwasanya manusia menjadikan atau menciptakan perbuatannya.
serupa dengan kaum Mu'tazilah. Itu pendapat orang Mu'tazilah itu. Dikatakan Quran ini adalah makhluk itu. Dan dikatakan bahwa apa yang kita ciptakan itu kita sendiri itu. Tidak ada hubungannya dengan Allah. Nah sekarang kata Abu Hasan Asy'ari, saya nyatakan terus terang bahwa saya telah tobat dari paham Mu'tazilah katanya. Dan sekarang saya lemparkan i'tikad Mu'tazilah itu seperti saya melemparkan baju saya ini. Ketika itu dibukakannya bajunya dan dilemparkan. Dan saya setiap saat siap untuk menolak paham Mu'tazilah yang salah dan sesat itu. Demikian penjelasan Imam Syafi'i, Abu Hasan Asy'ari sewaktu dia memberikan sambutan atau pidato. Dari mulai tanggal itu Imam Abu Hasan Ali Asy'ari berjuang melawan kaum Mu'tazilah dengan lisan dan tulisan. Berdebat, bertanding dengan kaum Mu'tazilah di mana-mana. Merumuskan dan menuliskan dalam kitab-kitabnya i'tikad kaum ahli sunnah wal jamaah. Sehingga nama beliau masyhur sebagai seorang ulama tauhid yang dapat menundukkan dan menghancurkan paham Mu'tazilah yang salah itu. Beliau mengumpulkan sebaik-baiknya dari Al-Quran dan hadis, paham-paham atau i'tikad Nabi Muhammad SAW dan i'tikad sahabat-sahabat Nabi. Diperincinya dengan sebaik-baiknya. Beliau Imam Asy'ari mengarang buku-buku Usuluddin banyak sekali. Berkata Imam Zaybidi ya betul, pengarang kitab Ittihad Sadatil Muttaqin Syarah Ihya Ulumuddin. Ini kebetulan saya punya ini, dia 13 jilid dia nih kitab ini. Imam Asy'ari mengarang sekitar 200 kitab. Nah, lihat Ittihad jilid 2 pagina 7. Di antara kitab-kitab karangan Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, satu nama kitabnya Ibanah fi Usuluddiniyah, 3 jilid besar itu. Itu membahas tentang paham Ahlussunnah wal Jamaah Imam Asy'ari. Yang kedua nama kitabnya Maqalatul Islamiyyin. Yang ketiga nama kitabnya Al-Mujaz, 3 jilid besar. Dan keempat dan lain-lain. Keistimewaan Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dalam menegakkan pahamnya ialah dengan mengutamakan dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis. Dan juga dengan pertimbangan akal dan pikiran. Tidak seperti kaum Mu'tazilah yang mendasarkan pikirannya kepada akal dan filsafat yang berasal dari Yunani dalam membicarakan usuluddin, dan pula tidak seperti kaum Mujassimah, kaum yang menyerupakan Tuhan dengan makhluk. Itu namanya kaum apa? Mujassimah. Mematung-matung Tuhan itu. Itu namanya kaum Mujassimah. Yang memegang arti lahir dari Quran dan hadis, tidak mau mentakwil Al-Quran. Sehingga sampai mengatakan bahwa Tuhan bertangan. Karena ada ayat yadullah faqaidihim. Tuhan bermuka. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali. Nah itu dia maknakan secara zahir itu. Kata wajah itu dikatakan Tuhan punya wajah itu.
Ini namanya apa? Paham mujassimah. Tuhan duduk di atas aras katanya. Ar-Rahman wal arsista tawa. Nah ini paham apa? Mujassimah dan lain sebagainya. Alhamdulillah Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dapat menegakkan paham yang kemudian dinamai paham ahli sunnah wal jamaah. Nah ini yang pertama menamakan dia adalah Abu Hasan Asy'ari, yaitu paham sebagaimana diyakini dan dietikadkan oleh Nabi besar Muhammad SAW dan juga etikad para sahabat-sahabat beliau. Tuh. Pada abad-abad berikutnya muncullah ulama-ulama besar kaum ahli sunnah wal jamaah yang menyebar luaskan pengajian-pengajian Imam Abu Hasan Asy'ari. Di antaranya misalnya ini ulama-ulama Asy'ari. Pertama namanya Imam Abu Bakar Al-Kaffal, wafat 365 Hijriah. Kedua namanya Imam Abu Ishaq Al-Asfarani, wafat 411 Hijriah. Ketiga Imam Al-Hafiz Al-Baihaqi, wafat 458 Hijriah. Keempat Imam Haramain, itu Al-Juwaini, wafat 460 Hijriah. Kebetulan ada namanya Juwaini di sini. Ayo masuk anak-anak ya. Kemudian ada namanya Imam Al-Qasim Al-Kushairi, wafat 465. Karena ada namanya Imam Al-Baqilani, wafat 403 Hijriah. Ketujuh ada namanya Ghazali, Imam Al-Ghazali, wafat 505 Hijriah. Kedelapan ada namanya Imam Fakhruddin Ar-Razi, wafat 609 Hijriah. 9 ada namanya Imam Izzuddin bin Abdussalam, wafat 660 Hijriah. Ini semua adalah tokoh-tokoh ulama ahli sunnah wal jamaah. Itu. Ulama-ulama yang tersebut adalah ulama-ulama penganut dan pendukung yang kuat dari paham ahli sunnah wal jamaah yang dibentuk oleh Imam Abu Hasan Ali Al-Asy'ari. Kemudian dalam abad-abad seterusnya banyak muncul ulama-ulama usuluddin di seluruh dunia. Di seluruh dunia Islam yang menganut atau mempertahankan dan menyiarkan paham ahli sunnah wal jamaah yang dibentuk oleh Imam Abu Hasan Asy'ari ini. Di antaranya satu, Syekhul Islam Syekh Abdullah Asy-Syarqawi, wafat tahun 1227 Hijriah. Pengarang kitab Tauhid yang dimasyhurkan dengan nama kitab Syarqawi. Nah ini yang baca kitab Syarqawi ini ada itu yang ngaji pagi itu. Insyaallah nanti kalau sudah tamat Kifatul Awam bisa dibaca namanya Syarqawi. Syarqawi ilmu usul, bukan Syarqawi fikih. Kemudian yang kedua Syekh Ibrahim Al-Bajuri, wafat 127. Ini termasuk itu Tijanud Darari itu. Pengarang kitab Tauhid, Tahqiqul Maqam fi Kifayatil Awam, itu kitab awam, dan kitab Tuhfatul Murid ala Jauharatut Tauhid. Kemudian yang ketiga ada namanya Al-Allamah Syekh Muhammad Nawawi Banten. Ini seorang ulama Indonesia yang mengarang kitab Tauhid Tijanud Darari yang kamu baca itu. Itu karangan Imam Nawawi dari Banten itu. Tapi dia meninggal di Mekah.
wafat 1315 Hijriah. Kemudian yang keempat Syekh Zainal Abidin bin Muhammad Al-Fatani yang mengarang kitab tauhid bernama Aqidatun Najin fi Usuluddin. Ini Aqidatun Najin ini kalau kita di sini pakai bahasa Melayu dia itu. Pernah banyak yang baca itu. Pernah saya ajarkan itu. Kelima Syekh Husain bin Muhammad Al-Jassar Al-Tablisi, pengarang kitab tauhid yang terkenal Husnul Hamidiyah. Hamidiyah namanya. Yang keenam dan lain-lain. Adapun Imam Mansur Al-Maturidi. Nah, ini kita alih kepada tokoh Ahlussunnah Jamaah yang kedua, itu Imam Mansur Al-Maturidi yang dianggap juga sebagai pembangun mazhab Ahlussunnah wal Jamaah dalam Usuluddin. Nama lengkapnya ialah Muhammad bin Mahmud. Beliau lahir itu di suatu desa di Samarkandi yang bernama Maturid. Beliau meninggal di situ juga pada tahun 333 Hijriah. Yaitu 10 tahun sesudah wafatnya Imam Abu Hasan Asy'ari. Jadi lebih muda Abu Mansur kebanding daripada Abu Hasan Al-Asy'ari. Meninggal 10 tahun. Beliau berjasa besar itu dalam mengumpulkan, memperinci, dan mempertahankan i'tikad Ahlussunnah wal Jamaah itu. Sebagai keadaannya dengan Imam itu Abu Hasan Al-Asy'ari. Makam beliau sampai sekarang itu diziarahi di Samarkandi tempatnya. Dunia Islam dahulu sampai sekarang itu menganggap bahwa kedua imam ini adalah pembangun mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Berkata Said itu Murtadha Az-Zabidi, pengarang kitab Ittihad Az-Zadatul Muttaqin, yaitu kitab yang mensyarahkan kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Ghazali. Apa dia bilang? Idza utliqa ahlus sunnati fal muradu bihi al-asy'ariyah wal maturidiyah. Apabila disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka yang dimaksudkan dengan ucapan itu ialah paham atau fatwa-fatwa yang disiarkan oleh Imam Asy'ari dan Abu Mansur Maturidi. Satu hal lagi baik juga diketahui bahwa pada umumnya dunia Islam menganggap dalam furu' syariat atau fikih benar adalah fatwanya imam-imam Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Dan dalam Usuluddin yang benar yang sesuai dengan Quran dan hadis adalah fatwa kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau pendengar berjalan keliling dunia misalnya dari barat ke timur atau dari utara ke selatan dan bertanya-tanya tentang mazhab dalam furu' syariat dan dalam i'tikad di suatu daerah Islam, saudara-saudara akan mendapatkan jawaban begini. Yang pertama, di Maroko itu mazhab Maliki Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di dalam bidang fikih mazhabnya Maliki. Kemudian yang kedua di Aljazair mazhabnya Hanafi, kemudian usulnya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu atau paham Ahlus Sunnah. Kemudian ketiga di Tunisia mazhab Hanafi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian di Libya mazhab Hanafi
ahli sunnah wal jamaah. Kemudian kelima di Turki, mazhab Hanafi, paham ahli sunnah wal jamaah. Keenam di Mesir, mazhab Hanafi dan Syafi'i, ahli sunnah wal jamaah. Kemudian ketujuh di Irak, mazhab Hanafi, ahli sunnah wal jamaah dan sebagian kecil Syiah. Misalnya di Najaf dan Kerabelan. Kedelapan di India, mazhab Hanafi, ahli sunnah wal jamaah. Di Pakistan, mazhab Hanafi, ahli sunnah wal jamaah. Dan sebagian kecil itu Syiah Ismailiyah. Itu. Di Aga namanya atau di Khan. Kemudian yang 10 di Indonesia, mazhab Syafi'i, ahli sunnah wal jamaah. Pada umumnya, sekarang sih namanya ada Wahabi, ada Salafi. Kemudian yang 11 di Filipina, mazhab Syafi'i, ahli sunnah wal jamaah. Ke-12 di Thailand, mazhab Syafi'i, ahli sunnah wal jamaah. 13 di Malaysia, mazhab Syafi'i, ahli sunnah wal jamaah. Ke-14 di Somalia, di Somali, mazhab Syafi'i, ahli sunnah wal jamaah. Ke-15 di Sudan, mazhab Hanafi, ahli sunnah wal jamaah. 16 di Nigeria, mazhab Hanafi, ahli sunnah wal jamaah. 17 di Afghanistan, mazhab Hanafi, ahli sunnah wal jamaah. Ke-18 di Libanon, mazhab Hanafi, ahli sunnah wal jamaah. Sebagian Syiah. Jadi yang banyak di sini mazhab Hanafi itu. Ke-19 di Hadramaut, mazhab Syafi'i, ahli sunnah wal jamaah. 20 di Hijaz, mazhab Syafi'i dan Hanafi, ahli sunnah wal jamaah. Sedikit Hambali atau Wahabiyah ada di situ. Kemudian yang 21 Najd, itu mazhab Hambali, Wahabiyah. Kemudian yang ke-22 Yaman, mazhab Zaidiyah atau Syiah, sebagian Syafi'iyah, ahli sunnah wal jamaah. 23 di Iran, Syiah 12. Kemudian 24 di seluruh daerah Soviet, 90% dari 24 juta Muslim adalah ahli sunnah wal jamaah. Hanafi 10%, Syiah. 25 di Tiongkok, Hanafi, ahli sunnah wal jamaah. Nah begitulah daftarnya. Pada umumnya nampaklah bahwa sebagian besar umat Islam di atas dunia pada zaman sekarang adalah penganut dan pendukung paham ahli sunnah wal jamaah. Nah oleh karena itu kita di Indonesia, anak-anak, yang wadahnya itu NU Nahdlatul Ulama, yang istilahnya Aswaja, itu adalah paham ahli sunnah wal jamaah. Ada juga sih kalau di Lombok NW ya, NW itu juga pahamnya ahli sunnah wal jamaah. Ada Perti juga itu mazhabnya ahli sunnah wal jamaah, itu di dalam etikad, tapi secara khusus. Nah ini antara lain mungkin ada waktu masih ya, ada waktunya masih ya. Kedua yang perlu kita pahami, i'tikad kaum ahli sunnah wal jamaah. Bagaimana sih i'tikad ahli sunnah wal jamaah? Setelah kita ketahui tadi sejarahnya. Dan insya Allah kita semua jangan keluar dari paham ahli sunnah wal jamaah. Itu. Jangan dipengaruhi nanti kalau setelah pulang dari pondok, kamu akan mungkin baca-baca buku terjemahan. Ditanyakan kepada ahlinya itu, ini apakah paham ahli sunnah wal jamaah atau tidak. Gitu. Nah jadi i'tikad kaum ahli sunnah wal jamaah itu
i'tikad atau paham kaum Ahlussunnah wal Jamaah yang telah disusun oleh Imam Abu Hasan Asy'ari terbagi atas beberapa bagian, yaitu itu menjadi 6 yang sering disebut namanya rukun iman. 1 tentang ketuhanan. Kedua tentang malaikat. Ketiga tentang kitab-kitab suci. Keempat tentang rasul-rasul. Kelima tentang hari akhir. Keenam tentang qada dan qadar. Jadi inilah rukun Islam yang 6 itu adalah itu daripada paham ahli sunnah wal jamaah. Kalau tidak membahas yang 6 ini berarti dia bukan namanya ahli sunnah wal jamaah. Nah, pembagian yang 6 ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW ketika ditanya oleh seorang. Begini bunyi hadisnya. Fa akhbirni anil iman. Kabarkanlah aku tentang iman. Qala, Nabi bersabda, antu'mina billah. Kamu harus beriman kepada Allah. Wa malaikatihi, beriman kepada malaikatnya. Wa kutubihi, dan beriman kepada kitab-kitabnya. Wa rusulihi, beriman kepada rasul-rasulnya. Wal yaumil akhir, dan beriman pada hari akhir. Wal qadari khairihi wa syarhi, dan qadar baiknya dan qadar tidak baiknya. Itu dari Allah. Hadis riwayat Imam Muslim. Nah, inilah dasar daripada rukun iman yang tadi yang 6 itu. Diambil dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi berapa banyaknya? 6. Tidak boleh kita tidak ketahui yang 6 ini. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama itu tentang ketuhanan. Apa yang dimaksud dalam rukun iman tadi mengenai tentang ketuhanan. Nah, kita percaya seyakin-yakinnya. Sudah saya jelaskan itu dalam akidah yang bisa diterima yakin. Apa sih nama yakin? Nama yakin itu menghilangkan 3 perkara. Tuh. Kalau hilang pada kita yang 3 itu berarti namanya yakin. Pertama kita hilangkan namanya syak. Gitu. Syak itu 50% mengatakan ada Allah, 50% mengatakan tidak ada. Itu disebut namanya syak. Yang kedua ada namanya zanni. 75% mengatakan ada Allah, 25% mengatakan tidak ada. Tidak boleh dalam akidah. Kemudian ada namanya waham. Waham itu 75% mengatakan tidak ada Allah, 25% mengatakan ada. Nah, hilangkan yang 3 ini, syak, zan, waham dihilangkan, baru namanya orang itu yakin. Yaitu 100% mengatakan Allah itu ada. Ini yakin. Jadi dalam Islam tidak boleh kita pakai syak, tidak boleh pakai zon, apalagi waham. Harus yakin. Bahwa Tuhan itu ada. Ia mempunyai banyak sifat. Boleh dikatakan bahwa Tuhan mempunyai sekalian sifat jamal. Jamal itu artinya sifat keindahan. Kalau dalam sifat 20 itu sifat jamal itu adalah sifat maknawiyah. Itu disebut namanya sifat apa? Maknawiyah. Itu jamal. Berapa sifat maknawiyah itu ada? 7 ya. Qadirun, muridun, alimun, hayyun, sami'un, basirun, mutakalim. Nah, ini sifat jamal. Jamal. Kemudian yang kedua sifat jalal atau sifat kebesaran. Kalau kita kembali ke sifat 20, sifat kebesaran jalal ini sifat salbiah namanya. Sifat apa? Salbiah. Menghilangkan segala sifat yang tidak layak bagi sifat ketuhanan. Banyaknya berapa? 5.
kidam, baka, mukhalafatul hadis, qiyamutal binafsi, wadani. Ya, itu disebut namanya sifat apa? Sifat jalal. Apa? Sifat apa? Sifat jalal. Dan juga ada namanya sifat kamal atau sifat kesempurnaan. Itu sifat ma'ani. Banyaknya 7. Kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama basar, kalam. Itu banyaknya 7. Sifat apa namanya? Sifat kesempurnaan. Ada namanya sifat kahar, itu. Sifat mahagagah, itu sifat nafsiyah, itu. Yaitu cuma satu, itu ialah wujud. Itu. Jadi wujud sifat nafsiyah 1, wujud, sifat salbiah 5, kidam, baka, mukhalafatil hawadis, qiyamutal binafsihi, wada. Ya. Kemudian sifat kamal 7, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama basar, kalam. Kemudian sifat jamal, sifat keindahan yaitu 6, qadirun, muridun, alimun, hayyun, sami'un, basirun, mutakalimun. Itu banyaknya 20. Tapi yang wajib diketahui dengan terperinci oleh setiap orang Islam sudah baligh dan berakal adalah 20 sifat yang wajib, mesti ada pada Allah. Ini yang 20 ini. Jadi setiap orang yang sudah akil baligh itu wajib mengenal sifat 20 itu. Nah, 20 sifat wajib. Nah, kalau nama wajib menurut usul itu beda dengan wajib menurut syar'i. Kalau wajib syar'i, kalau kita kerjakan mendapat pahala. Kalau kita tinggalkan mendapat dosa. Kalau wajib menurut ilmu usul itu beda. Tidak menerima tiada. Adamul intifa. Tidak menerima tiada. Kalau tidak menerima tiada artinya apa yang diterima? Ada. Itu namanya wajib. Wajib apa? Wajib akli. Wajib akli. Seperti wajib adanya Allah. Kemudian 20 yang mustahil. Yang mustahil ini tidak mungkin ada pada Allah. Satu sifat yang harus boleh ada, boleh tidak. Nah, sifat dua mustahil. Kalau mustahil menurut ilmu usul atau mustahil menurut hukum akli itu tidak menerima ada. Tuh. Adamul wujud, tidak menerima ada. Jadi mustahil, Allah itu bersifat mustahil. Karena sifat mustahil itu adalah sifat makhluk gitu. Misalnya mati. Tuh. Mati itu sifat makhluk. Tuh. Atau sakit misalnya. Itu sifat makhluk juga itu kan. Makan dan minum itu sifat makhluk. Gitu. Bertempat itu sifat makhluk. Tuh. Punya arah itu sifat makhluk. Yang mustahil Allah itu seperti itu. Atau mustahil Allah itu tuli, itu mustahil itu sifat makhluk. Kayaknya tidak boleh kita mengatakan ada tempatnya tidak bisa Allah itu apa? Mati katanya. Nah, itu tidak boleh. Itu karena ya mati itu sifat makhluk. Itu. Jadi tidak menerima ada. Kemudian yang ketiga harus jaiz. Kadang menerima ada, kadang menerima tiada. Itu. Nah, seperti tadi boleh ada, boleh tidak pada Allah. Itu. Nah, ini contohnya yang harus ini. Harus Allah membuat orang itu kaya. Harus Allah menjadikan orang itu miskin.
Harus Allah menjadikan orang itu sakit. Harus Allah menjadikan orang itu sehat. Itu harus saja. Tidak ada yang memaksa dia. Itu. Apalagi kita memaksa-paksa Allah itu. Itu. Tidak boleh. Itu kita maksa Allah itu. Kita menerima apa adanya. Ditakdirkan oleh Allah. Makanya kita manusia ini anak-anak tidak lepas daripada takdir. Berpindah dari satu takdir kepada takdir yang lain. Itu. Adapun sifat yang 20 yang mesti ada itu dan yang 20 mustahil pada Allah itu adalah. Nah, kita coba rinci sifat 20-nya itu. Jam pirana? Ya. Setengah 10. Sekarang kita bahas wujud. Ya. Wujud itu artinya Tuhan ada. Mustahil ia tidak ada. Itu arti wujud. Bukti atas adanya Allah atau Tuhan ialah adanya alam ini. Kalau Tuhan yang menjadikan alam ini tidak ada, tentulah alam ini juga tidak ada. Tidak akan ada. Jadi alam, nama alam itu selain Allah namanya alam. Itu. Makanya ada namanya dalam ilmu usul itu ada 2 dalil. Ada dalil akli dan ada dalil nakli. Dalil akli ini adalah alam jagat ini. Semuanya itu disebut namanya dalil akli. Misalnya kita kasih contoh itu. Matahari. Siapa yang menjadikan matahari? Allah kan. Bisa enggak matahari jadi sendiri? Tidak bisa tanpa ada penciptanya. Nah, kemudian matahari ini terbit dan tenggelamnya diatur. Bukan kebetulan. Tuh. Matahari terbit dari mana? Dari timur. Tenggelamnya barat. Itu kan kapan dia mulai itu? Pagi itu kapan mulai pagi itu? Kan gitu pertanyaannya. Dia bilang, kapan mulai terbit matahari? Oh, pagi. Kapan mulai pagi itu? Kan gitu. Percaya enggak kamu ada matahari? Kenapa? Kenapa? Karena bisa dilihat. Iya. Bisa enggak matahari itu jadi dengan sendirinya? Tidak bisa. Pasti ada penciptanya. Siapa penciptanya? Allah. Sama dah pencipta dengan yang mencipta? Tidak kan? Tuh. Nah, sejak kapan dia mulai terbit dari timur kita tidak tahu. Itu. Kapan itu? Tenggelam ke barat. Pasti ada pengaturnya. Siapa pengaturnya? Itu Allah. Bukan kebetulan matahari terbit dari timur. Bukan kebetulan matahari tenggelam ke barat. Itu sudah diatur. Kalau diatur ada aturan. Ada aturan pasti ada yang mengatur. Siapa itu? Yaitu Allah. Tidak pernah keliru dia matahari itu. Tiap pagi terbit ke timur, tenggelam ke barat. Itu. Bukan seperti orang sepak bola. Kalau orang sepak bola itu masuk ke gawang itu kebetulan itu. Bukan diatur. Tuh. Kalau kita penalti namanya itu. Penalti kan. Tendangan bebas. Itu disengaja kan. Meleset juga. Kan. Biar penalti. Masuk. Lagi masuk itu diatur. Itu. Tapi kalau matahari ini bukan kebetulan terbit dari barat, dari timur, tenggelam, itu diatur. Sejak kapan dunia ini ada kan?
Mungkin belum ada dunia, sudah ada matahari kan. Nah, ini yang disebut namanya dalil akli. Kita percaya ada penciptanya. Dan kita percaya bahwa penciptanya tidak sama yang dengan diciptakan. Jangan bilang nanti, wah dia bisa jadi buat dirinya sebagai makhluk gitu. Tidak boleh itu. Tidak boleh. Masa kalau kita bilang begitu, kira-kira kalau kita buat lupis pisang itu ya, kita bisa buat lupis pisang. Bisa enggak? Kita bisa jadi lupis pisang? Tidak bisa itu. Jadi banyak hal yang membuat kita yakin adanya Allah, wujudnya Allah itu. Terutama dengan alam semesta ini. Banyak hal yang tidak bisa kita pikirkan. Pada diri kita aja itu ya. Itu. Banyak hal yang belum bisa kita pikirkan. Misalnya rambut saja itu. Kok rambut alisnya kok tidak panjang-panjang dia? Rambut bulu mata ya, bulu mata kok tidak panjang-panjang. Tapi kalau rambut yang lain bisa panjang. Kumis panjang. Jenggot panjang. Tuh kan? Bulu kepala panjang. Kenapa kok alisnya tidak panjang-panjang gitu? Ya. Bulu mata juga kenapa tidak panjang-panjang itu kan? Kan tidak kita tahu itu. Memang begitu diciptakan oleh Allah. Kiranya kalau bulu alis ini panjang, kita tidak bisa lihat apa-apa. Depan dia itu. Kan? Panjang. Atau bulu mata panjang itu. Kita tidak bisa melihat kan? Tapi kalau kumis bisa panjang, tapi dapat pahala kalau panjang. Dicukur katanya. Cukur, dapat pahala. Tuh. Kan begitu. Rambut-rambut yang lain itu, kalau panjang mendatangkan pahala. Bulu ketiak. Ya, bulu ketiak itu sunat dicabut. Tahu nama ketiak? Iya, itu. Bulu ari-ari. Tahu nama bulu ari-ari? Ya itu yang di bawah itu. Itu sunat dicukur setiap 40 hari satu kali itu. Kan itu. Semua datangkan pahala itu. Ala-ala sini kenapa harus begitu ya? Tuh. Kok bisa begitu? Kita tidak tahu rahasianya. Memang sudah diciptakan seperti itu. Lagi misalnya sekarang kalau mata itu. Kalau mata itu misalnya melihat yang dekat itu tidak bisa kita lihat. Kok yang jauh bisa? Misalnya bulu mata tidak dilihat. Kok bisa lihat gunung, matahari, bulan, kok bisa? Tapi kok bulu matanya tidak dilihat? Pernah ada melihat bulu matanya? Ayo coba. Nah, itu kan. Luar biasa. Bahasa dan warna berbeda. Itu kan. Walaupun satu ibu bapaknya. Pasti warna kulitnya atau bentuknya pasti beda. Kan begitu? Waqtilafu alsinatikum wa alwanikum dalam Al-Qur'an. Berselisihlah rupamu dan bahasamu. Kenapa demikian? Supaya kita bisa saling kenal itu. Kalau sama semua, wah susah itu. Ada dulu namanya Umar dengan Utsman. Dia lahir kembar, itu sama rupanya itu. Kawinlah Umar itu. Begitu dia kawin itu. Pas waktu sarapan pagi datang Utsman, dikiranya Umar. Itu. Dikasih dia, dikiranya suaminya.
dikasih makan pagi. Begitu habis makan tadi Utsman dia pergi, datang Umar. Ya, mari kita sarapan. Yuk, tadi sudah sarapan lagi mau sarapan katanya. Nah itu Utsman, itu bukan Umar. Ini suamimu katanya. Kalau makan paginya, kalau makan malamnya, kan susah kan? Tuh. Nah di sini tempat keagungan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Dan selera manusia itu tidak sama. Relatif yang namanya kemauan itu kan. Kawinlah kamu karena cantiknya misalnya begitu. Cantik menurut kita bukan menurut orang. Ada orang maunya yang mana? Yang gemuk katanya. Saya suka sama yang gemuk. Berarti dia punya alasan itu. Ada satu mengatakan, oh saya yang kurus katanya. Ada satu mengatakan yang pendek, ada yang tinggi gitu. Punya alasan dia itu. Gitu. Terus yang gemuk bagaimana? Oh itu saya cintanya sama yang gemuk. Kenapa? Musim dingin hebat itu katanya. Oh kalau saya hendak yang kurus katanya. Kenapa yang kurus? Kebetulan pergi ke mertua katanya saya hendak sampai ketutup katanya. Kalau yang gemuk katanya hendak kelihatan kita katanya. Itu. Ada lagi yang maunya yang pendek-pendek. Kayak siapa itu ya? Kenapa yang pendek-pendek? Ya kalau ada di bawah ranjang atau apa itu paling gampang dia masuk katanya. Ada lagi yang mau yang panjang itu. Kenapa yang panjang? Ada suatu hal yang tinggi tidak perlu pakai tangga katanya. Cukup itu aja itu. Nah itu anak-anak itu. Jadi ada hikmahnya. Makanya jangan kamu menolak kekuasaan Allah. Apa yang kata ini namanya dalil akli tadi. Untuk membawa kita semakin yakin adanya Allah. Dalil nakli itu Quran dan hadis. Kalau sudah begitu ya terima aja. Diterima akal atau tidak itu sudah. Karena sudah nakli itu. Nah ini anak-anak mengenai tentang wujud ya. Kalau Allah yang menjadikan alam ini tidak ada, tentulah alam ini juga tidak akan ada gitu. Alam ini tidak bisa jadi tanpa ada yang menciptakan dia. Kita melihat dengan mata kepala adanya alam. Ini suatu bukti bahwa yang menjadikannya ada. Yang menjadikannya itu yaitu Allah. Kalau kita melihat suatu rumah sudah jadi bagus kelihatannya. Sudah barang tentu kita yakin bahwa ada tukang yang membuatnya. Kita yakin tak mungkin rumah itu akan jadi sendiri tanpa ada tukang yang membuatnya. Seperti itu. Termasuk manusia anak-anak. Tidak bisa orang itu jadi dengan sendirinya. Kok kan ada ibu bapak saya, itu perantara saja itu. Tuh. Biar ada ibu bapak, ada juga tidak melahirkan dia itu. Sampai sekian tahun. Kalau memang Allah itu dia tidak menghendaki. Firman Allah dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 4. Subhanahu huwallahu wahidul qahar. Amat suci ia, ya Tuhan yang Esa lagi gagah. Qahar. Tadi sudah saya katakan sifat qahar itu sifat nafsiyah. Gitu. Atau di dalam surat Al-Mujadalah ayat 7. Allah berfirman, "Ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum
wala khamsatin illa wasadisum wala adna min dzalika la aktsaru ilahum au aina makanu. Ini dalil naklinya ini. Kalau ada yang paparkan tadi itu namanya dalil akli. Tidak ada yang berbisik bertiga melainkan ya yang keempat. Nah itu. Misal kamu kawan tiga, pasti yang keempat siapa? Allah. Itu ya. Tidak ada yang berbisik berempat melainkan ia yang kelima. Misalnya kita kawan empat, pasti yang kelimanya siapa? Allah. Tidak ada yang berbisik kelima melainkan ia yang enam. Misal kawan enam, berarti ditambah satu, yaitu Allah, jadi enam. Tidak ada kurang dari itu. Tidak ada lebih dari itu. Melainkan ia bersama dia di mana mereka berada. Di mana kita berada, Allah itu ada. Maksudnya bukan berfisik seperti kita itu. Diketahui oleh Allah di mana saja kita berada. Di tempat sepi maupun yang ramai. Kita tetap bersama dengan Allah. Diketahui oleh Allah. Dilihat oleh Allah. Didengar oleh Allah itu. Nah, itu anak-anak. Jadi teranglah bahwa Tuhan ada. Dan yang mengetahui apa yang terjadi di langit dan di bumi. Sampai ia mengetahui bisikan-bisikan hati seseorang. Hati kita diketahui oleh Allah. Makanya tidak boleh berniat jahat itu. Jadi niatnya yang baik-baik saja itu. Karena detikan hati kita diketahui oleh Allah. Bahkan didengar itu. Nah itulah keyakinan kita tentang adanya Allah. Kalau orang yang berani berbuat maksiat itu, ini tidak diyakini tentang adanya Allah itu. Di mana kita berada diketahui oleh Allah itu. Makanya kita ini sifat kita seperti maling saja itu. Kalau maling itu dia anggap dirinya tidak diketahui oleh orang, baru dia ambil barang orang kan. Kalau dilihat atau diketahui berani apa enggak? Enggak berani dia itu. Tapi dia yakin bahwa tidak ada yang melihat dia. Itu manusia tapi. Berarti dia tidak tahu Allah itu. Makanya dia seperti itu berbuat maksiat. Nah, ini mungkin wujud nanti kita bahas mengenai tentang kidam. Apa itu kidam? Jadi sifat wujud itu adalah sifat nafsiyah. Apa namanya sifat nafsiyah? Hal yang wajib bagi zat selama zat tidak dikarenakan oleh suatu karena. Itu namanya sifat nafsiyah. Allah adanya dengan zatnya, tidak dikarenakan oleh suatu karena. Kalau kita dikarenakan oleh suatu karena. Misalnya Nabi Adam itu tidak punya bapak dan tidak punya ibu. Tapi dia dibuat daripada 4 anasir. Air, angin, api, tanah itu. Yang ngambil tanah itu adalah malaikat. Tuh. Dicipta pertama itu. Kemudian ada yang punya bapak tidak punya ibu. Siti Hawa. Tuh. Tolang dayang Nabi Adam jadi Hawa. Itu kan begitu. Mama fi ampus, apa katanya itu? Dari diri kamu dijadikan kamu istri. Tuh. Min ampusikum azwaja. Dari tulang rusukmu dibuatkan dia istrinya Nabi Adam itu. Makanya kita itu yang jadi istri kita itu tulang rusuk kita. Kayaknya kalau laki-laki genap dia, kalau perempuan genap, kalau laki-laki gasal. Itu. Kalau tulang rusuknya diambil oleh orang 3, berarti 3 kali dia kawin. Kalau sekali, berarti 1 gitu. Kalau tidak ada, ya mosot gitu. Ada yang sampai konon itu para sahabat-sahabat dulu itu banyak-banyak dia kawin. Ada yang sampai 100 kali, apa itu ada itu. Jadi kalau orang-orang dulu itu banyak istrinya itu. Kalau kita dalam
umat Nabi Muhammad yang boleh berapa? 4 kan gitu. 4 orang gitu. Mungkin 4 orang yang ambil tulang rusuknya gitu. Nggak bisa dihindari gitu. Nah, ini anak-anak mengenai tentang adanya Allah Subhanahu wa taala yang membuat kita menjadi ilmul yakin, ainul yakin, hakul yakin, kamalul yakin. Jadi ada 4 itu, yakin itu. Ilmul yakin, kita yakin dengan ilmu kita. Kita contohkan, ada ndak yang pernah pergi haji nih? Ada? Hah? Kamu yakin ada Ka'bah di Mekah? Yakin. Pernah kamu lihat? Nah kan? Tapi kamu yakin. Itu namanya apa? Ilmul yakin. Terus kita ke sana, ke Mekah. Ini contoh saja itu. Lalu kita lihat Ka'bah itu. Oh, ini dia Ka'bah itu ya. Dilihat sama matanya. Itu namanya ilmu ainul yakin. Itu. Kemudian semakin dekat dia itu melihat Ka'bah itu, di dekat Ka'bah itu sudah itu namanya hakul yakin. Lalu dia ngucup di Hajarul Aswad. Itu namanya kamalul yakin. Seperti itu. Jadi keyakinan kita kepada Allah seperti itu. Ada namanya ilmu yakin, ada namanya ainul yakin, ada namanya hakul yakin, ada namanya kamalul yakin. Nah, jadi perlu kita yakin dengan seyakin-yakinnya. Jangan kita berpaham seperti ateis misalnya, tidak bertuhan. Dia tidak percaya adanya Tuhan gitu. Itu tidak diterima oleh akal kita itu. Masa manusia yang begini, alam yang begini luasnya kok tidak ada penciptanya, kan tidak diterima aja itu. Hal yang sedikit aja, yang kecil-kecil aja itu. Kalau tidak ada penciptanya tidak bisa jadi. Apalagi alam yang besar ini gitu. Ada orang dulu berdebat itu antara orang ateis dengan orang yang tidak ateis. Kalau nggak salah itu Abu Hasan Asy'ari itu. Dia debat itu. Dia bilang apa? Bumi dan alam ini jadi dengan sendirinya. Itu. Tapi ulama itu bilang ada penciptanya. Kalau ada penciptanya, kenapa kita tidak lihat katanya? Kalau begitu besok kita berdebat katanya. Oh, kalau itu datang ke rumah saya besok. Kata yang ateis, yang tidak bertuhan itu. Jam 5. Sampai jam 5 tidak datang ini yang mengatakan ada Tuhan itu. Besoknya baru datang. Dia bilang, kenapa kamu sekarang datang? Berarti kamu sudah kalah. Tidak, saya bukan kalah. Tadi di situ ada sungai air besar, air bah besar. Jadi saya tidak bisa lewat katanya. Terus kenapa sekarang kamu bisa lewat katanya? Ada biji jatuh. Begitu jatuh dari bawah atas, terus dia tumbuh. Begitu tumbuh besar. Tahu-tahu ada gergaji datang gitu. Tanpa ada yang menggergaji. Gergaji itu yang yang menggergajinya. Lalu ada tata, ada alat, gitu-gitu dia kerja itu semuanya. Makanya dalam tempo yang singkat bisa jadi perahu itu. Wah, itu tidak diterima akal, masa itu begitu tuh jatuh besar, tidak terima akal, masa bisa perahu? Iya, kayak itu aja kamu tidak percaya. Kok alam dunia yang luas ini kok percaya kamu tidak ada penciptanya? Ya kalah itu. Barang yang kecil aja tidak percaya. Tidak bisa jadi dengan sendirinya kan? Semua diciptakan oleh Allah. Itu untuk membawa kita semakin yakin tentang adanya Allah Subhanahu wa taala. Jangan bersifat mujassimah tadi. Mengatakan Tuhan berjisim, Tuhan bertempat, berarah, itu salah itu. Kalau bertempat itu kita manusia. Tuh.
Kalau berjisim kita manusia. Tuh. Kalau Tuhan itu bagaimana? Tuhan itu tidak bisa dipikirkan. La tafakkaru fi zatillah walakin tafakkaru fi khalqillah. Berpikirlah kamu pada makhluk Allah tapi jangan berpikir tentang zat Allah. Karena zat Allah laisa kamitslihi syai'. Tidak ada perumpamaannya sesuatu.